Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara membuat cover makalah. Teman-teman sekalian, topik ini begitu sederhana tetapi sangat penting. Jadi jangan sampai kita menganggap di dalam menuliskan cover itu cover ini santai aja, salah-salah sedikit nggak apa-apa. Jadi jangan seperti itu. Kenapa konten ini saya buat? Pada umumnya, biasanya nih ya, kejadian umum mahasiswa itu kurang memperhatikan cover. Mungkin dianggap tidak dinilai gitu. Yang penting isinya. Sebetulnya cover sendiri itu sudah tahap awal memberikan informasi yang sangat penting. Baru nanti kalau kita udah tertarik lihat covernya, kita akan senang. Oh, ini membacanya sudah tahu pengantarnya ada di cover gitu ya. Nah, makalah itu kan karya ilmiah yang biasanya adalah tugas-tugas makalah itu dikerjakan oleh pelajar dan mahasiswa ya. Jadi kalau kita lihat tujuan penulisan makalah itu adalah dalam rangka melatih menuangkan ide secara tertulis, menuangkan gagasan secara tertulis. Kan kalau kita punya ide-ide bisa dituangkan secara lisan, bisa tulisan. Nah, biasanya dosen itu memberikan ada dua penilaian. Kalau lisan mungkin dalam bentuk presentasi ya, setelah dibuat makalahnya, tapi tulisannya juga harus dibuat bagaimana mahasiswa diberikan wadah untuk melatih menulis dalam rangka persiapan menulis skripsi nanti di akhir semester ya. Jadi kalau sudah terlatih menulis makalah, menulis skripsi menjadi mudah. Nah, dalam bentuk karya ilmiah kita kan menulisnya secara sistematis ya. Jadi dimulai dari covernya itu sudah harus bagus. Nah, kan makalah itu mau tebal mau tipis tetap pakai cover, kecuali bukan makalah misalnya cuma ringkasan 2 halaman ya nggak pakai cover nggak apa-apa, identitasnya dibuat di paling atas sedikit. Tapi kalau misalnya bentuknya sudah makalah ya, rata-rata paling tipis paling sedikit itu adalah 10 halaman, kemudian mungkin lebih banyak lagi bisa 20, bisa 30 halaman tergantung tugasnya. Itu sudah pakai cover. Jadi kalau 10 sudah mulai pakai cover ya. Nah, di dalam penulisan makalah sudah pernah saya sampaikan pendekatannya bisa kuantitatif, bisa deduktif, bisa induktif. Kalau kuantitatif berpikirnya deduktif, kalau kualitatif berpikirnya induktif. Itu mengenai isinya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau dosen ataupun guru memberikan tugas menulis makalah, mungkin ada yang diminta kirim lewat email, atau ada juga yang diminta untuk langsung di print dan dijilid ya misalnya ya, langsung. Jadi terserah caranya seperti apa, tetap meskipun lewat email kita tetap menggunakan cover jika memang sudah berbentuk makalah 10, 15, 20 halaman dan seterusnya. Ya, apalagi kalau misalnya harus di print dan dijilid. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk apa sih ini dibahas? Apa memang fungsi dari cover? Nah, kita lihat ada 2 fungsinya. Yang pertama adalah sebagai informasi utama, itu fungsi cover. Yang kedua, misalnya kita lihat sebelum beranjak yang kedua, informasi utama itu tentang apa? Tentang identitas penulis dan kemudian informasi-informasi lainnya. Nah, yang kedua adalah kalau sudah pakai cover itu terlihat lebih rapi, profesional yang membuatnya. Jadi menunjukkan kerapihan ya. Nah, teman-teman sekalian, supaya kita dapat membuat cover itu cantik, bagus, rapi, sehingga orang yang melihat makalah itu, misalnya dosennya lihat atau gurunya lihat, kepingin buru-buru baca ini dalamnya seperti apa. Kita sudah pengoreksi itu sudah jatuh hati duluan lihat covernya yang rapi. Nah, unsur-unsurnya apa saja? Yang pertama ada judul, ya pasti itu harus ada. Judul ditulis dengan baik. Jika di dalam judul itu ada kata-kata asing, itu dicetak miring.
Dan dalam judul tidak boleh menggunakan singkatan yang, dengan, dan sebagainya. Terhadap itu misalnya tidak boleh disingkat ya. Lalu di atas judulnya tidak perlu ditulis makalah lalu ditulis judulnya, nggak usah, kan memang itu makalah. Mahasiswa dan dosen sudah tahu bahwa itu makalah, jadi nggak usah lagi ditulis makalah gitu ya. Itu yang pertama, unsurnya adalah judul. Yang kedua, sebelum yang kedua saya ingin sampaikan, Bu, gimana kalau misalnya hasil observasi gitu? Ya boleh deh ditulis di atas judul hasil observasi lalu ditulis judulnya ya. Tapi jangan lupa ukuran huruf antara tulisan hasil observasi dengan tulisan judul dibedain ya. Biasanya kan kalau judul ukuran hurufnya 14 misalnya untuk Times New Roman misalnya. Nah, tulisan hasil observasinya ukurannya 11 aja. Jangan sama. Ini kadang mahasiswa menulis hasil observasi dengan judulnya sama besar gitu ya. Jadi sebetulnya itu kan keterangan, dikasih spasi gitu. Seolah-olah jangan menjadi satu kesatuan ya, harus terpisah. Kita mau bilang bahwa ini adalah hasil observasi lalu kasih 2 kali 2 spasi misalnya, baru dikasih tahu judulnya apa gitu ya. Nah, unsur yang kedua adalah penjelasan jenis tugas. Tugas mata kuliah apa itu misalnya, tugas mata pelajaran apa. Misalnya saya kasih contoh, tugas mata kuliah psikologi pendidikan, dosen pengampu, Dr. Khadijah Makarim MSI misalnya. Nah, udah ketahuan tuh tugasnya apa dan siapa yang mengajar. Nah, kemudian yang ketiga apa unsurnya? Yang ketiga ini yang kadang-kadang suka agak dibuat sepele oleh mahasiswa, itu lambang di mana kita belajar, lembaga pendidikan, lambang sekolah atau lembaganya misalnya universitasnya apa gitu ya. Jadi misalnya di dalam penulisan lambang yang sering salah itu ukuran, misalnya sering salah, tidak proporsional. Kemudian warna. Jadi warna harus diperhatikan ya, sesuai dengan aslinya, karena warna itu pasti ada maknanya ya. Jadi jangan sampai suka-suka kita dibuat lebih muda, dibuat lebih tua misalnya dan sebagainya. Jadi jangan lupa ya, kalau menuliskan lambang sekolah ataupun lambang universitas tempat kita belajar, perhatikan ukurannya harus proporsional. Jangan ada yang gemuk, pendek, ada yang tinggi, kurus misalnya. Kemudian warnanya ada yang pudar, ada yang terlalu medok lah gitu, terlalu kental misalnya, nggak usah. Jadi sesuaikan dengan aslinya. Jadi dari awal saran saya, teman-teman harus punya yang bagus, yang benar. Bagus itu artinya benar ya, benar ukurannya, benar warnanya, dan segala macamnya jelas. Simpan di laptopmu. Di mana ada membuat cover itu sudah diambil, jangan cari-cari lagi mendadak gitu ya, supaya selalu benar ya. Masa tempat kita belajar sendiri kita tidak tahu lambangnya yang benar gitu ya. Jadi perhatikan, unsur yang ketiga adalah lambang universitas atau lambang di mana kita sekolah. Yang keempat adalah identitas penulis, pelajar atau mahasiswanya. Contoh misalnya, kalau saya yang membuat makalah misalnya, disusun oleh Khadijah Makarim, nomor registrasi misalnya 16823106664 misalnya. Ini adalah nomor registrasi saya pada saat S1, masih ingat saya ya. Jadi Khadijah Makarim, nomor registrasi 16823106664 ya. Jadi itu adalah unsur yang keempat, identitas penulisnya. Nama sendiri jangan salah. Kadang mahasiswa jangankan menulis nama orang lain, nama sendiri aja kadang-kadang salah. Jadi jangan salah ya, nama dan nomor registrasinya itu harus benar. Kemudian unsur yang kelima ya. Unsur yang kelima adalah identitas tempat belajar dan waktu kapan makalah itu dibuat.
Contoh kalau pelajar misalnya sekolah SMA negeri berapa misalnya. SMA negeri berapa misalnya. Kemudian di bawahnya Jakarta Utara misalnya, atau Jakarta Barat, ataupun Bogor Selatan dan sebagainya, terserah. Lalu paling bawah ditulis 2021. Cukup tahunnya aja, nggak usah pakai bulannya, nggak usah pakai semester ya. Jadi unsur yang kelima adalah mencantumkan identitas tempat belajar. Kalau universitas ya di universitasnya apa misalnya. Contoh nih ya. Yang unsur yang kelima kalau mahasiswa itu hati-hati, berbeda dengan skripsi ya. Kalau skripsi itu tidak mencantumkan program studi. Ya, langsung fakultas dan universitasnya. Tapi kalau pada makalah, teman-teman harus mencantumkan program studinya, karena identitas kita, tempat belajar kita adalah di program studinya. Jadi contoh, yang saya aja ya, contohnya misalnya, program studi teknologi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, 2021. Nah ini alma mater saya ya, saya contohkan. Jadi kalau skripsi nggak pakai program studi, langsung Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, jadi teman-teman sekalian jangan lupa logo pun begitu. Kalau makalah logonya logo fakultas. Kalau skripsi logonya itu langsung universitas. Biasanya universitas punya dua, tulisannya aja sih yang beda. Fakultas misalnya Ilmu Pendidikan. Fakultas apa misalnya, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik dan sebagainya, tapi logonya tetap universitas. Sedangkan skripsi itu langsung logonya universitas gitu ya. Nah untuk sekolah nggak jadi masalah, kan cuma satu, langsung sekolah aja, nggak ada bagian di bawahnya itu ya. Jadi jangan lupa kalau makalah logonya pakai logo fakultas, program studi ya. Tapi kalau kita misalnya lihat, kalau skripsi pakainya universitas. Ya, jadi tulisannya adalah begini, di makalah pakai program studi, fakultas apa, universitas apa. Di logonya kalau makalah pakai fakultas, tapi kalau skripsi langsung universitasnya. Gitu ya, saya perbaiki tadi ya. Nah baik teman-teman sekalian, itu saja yang saya ingin bantu buat teman-teman. Jangan menganggap sepele cover ini, karena penulisan cover ini adalah sumber informasi awal sebelum kita membaca keisinya. Buatlah yang bagus supaya dosenmu atau gurumu cepat-cepat tertarik untuk segera membaca isinya gitu ya. Jadi kalau misalnya dikumpulin nih, ih bagus banget nih covernya, pasti ingin duluan dosen baca makalahmu ya. Tapi kalau kurang menarik mungkin nanti aja lah, terakhir kan, jangan sampai seperti itu. Mari berlomba-lomba untuk membuat tugas yang bermutu ya. Jadi kenapa jangan disepelekan, karena cover merupakan bagian yang satu kesatuan dengan makalahnya gitu ya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu teman-teman dalam membuat cover yang bagus. Jangan lupa ukuran di cover itu, marginnya, sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah itu tetap harus diperhatikan. Lalu jarak antara judul dengan namamu, nama dosen, dengan lambang universitas dan tempat di mana kita belajar, itu juga buatlah secara proporsional, jangan terlalu dempet-dempet begitu sehingga tidak enak dilihatnya ya. Buatlah yang cantik. Jadi pada saat membuat cover, ikut sertakan juga selera ya, selera keindahanmu, estetikanya harus ada ya. Baik teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.